Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutiara Adanti dari kelas Psikologi 20A dengan nomor induk mahasiswa 0603520027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi kognitif dan salah satu tokohnya yaitu Lev Vygotsky. Psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah kajian studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau pikiran. Proses ini meliputi bagaimana informasi diperoleh, dipresentasikan, dan ditransformasikan sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu dimunculkan kembali sebagai petunjuk dalam sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, psikologi kognitif juga disebut psikologi pemrosesan informasi. Fokus utama psikologi kognitif adalah bagaimana manusia memperoleh dan menyimpan objek, tidak seperti perspektif behaviorisme yang menekankan perilaku yang dapat diamati. Psikologi kognitif berkenaan dengan mental, tidak seperti perspektif psikoanalisis yang banyak bergantung kepada persepsi subjektif. Psikologi kognitif menggunakan kaidah saintifik untuk mengkaji proses mental. Adapun peran psikologi kognitif. Di dalam dunia psikologi, mempelajari psikologi kognitif sangat diperlukan karena yang pertama, kognisi adalah proses mental atau pikiran yang berperan penting dan mendasar bagi studi-studi psikologi manusia. Yang kedua, pandangan psikologi kognitif banyak mempengaruhi bidang-bidang psikologi yang lain. Misalnya, pendekatan kognitif banyak digunakan di dalam psikologi konseling, psikologi konsumen, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, melalui prinsip-prinsip kognisi, seseorang dapat mengelola informasi secara efisien dan terorganisasikan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang salah satu tokoh dari psikologi kognitif, yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak ada sebuah area, di mana anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal untuk dapat belajar hal yang baru. Sedangkan ada area lain di mana anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Vygotsky berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Jadi dalam teori ini, orang lain dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3. Yang pertama, Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Akan tetapi, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya yang bisa membantunya. Yang kedua ada scaffolding. Scaffolding adalah sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misal guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding juga bisa disebut sebagai memberi sejumlah bantuan kepada seorang manusia atau anak selama tahap awal pembelajaran. Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Manusia menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka untuk menyelesaikan tugas. Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada 2 macam, yaitu private speech dan inner speech. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.